kita akan mempelajari dua materi pada kesempatan kali ini, yaitu bagaimana sebuah eksekusi visual dari sebuah iklan itu sama nanti media planning. Ya, media planning itu merencanakan biaya cetak untuk biaya distribusi untuk periklanan, ya. Oke, pertama-tama kita akan mempelajari tentang print ads atau sebuah media advertising yang tercetak. Saya akan share screen. Sebelum saya share screen ini sambil menunggu loading. Apakah teman-teman yang kemarin menyusulkan meet test-nya sudah dikirim ke emailnya Bu Raina? Halo. Suara saya bisa didengar? Iya Pak, bisa Pak. Kemarin ada beberapa yang menyusul ya, ininya ya, apa itu, meet test-nya, apakah sudah dikirim? Sudah Pak. Ya udah kalau begitu. Sudah Pak. Oke, baik, kita akan share screen, semoga nanti bisa dilihat ya. Nah, kita akan belajar tentang yang namanya print ads. Print ads itu adalah iklan tercetak ya, iklan tercetak itu jumlahnya sangat banyak, bisa berupa iklan yang ada di koran, di majalah, yang klasik ya, konvensional. Kalau sekarang istilahnya malah konvensional. Ada yang iklan yang billboard, itu juga cetak, poster dan sebagainya. Iklan sendiri ada ATL, BTL sama through the line ya. ATL itu above the line, through the line sama below the line ya. Above the line itu media yang common, yang target sasarannya itu luas ya, tidak melihat secara spesifik ke individual. Sementara kalau below the line itu biasanya pendekatannya personal, dikasihkan gitu ya, seperti brosur, flyer, itu kan seperti itu ya. Terus kemudian kalau through the line, perpaduan keduanya seperti digital dan seterusnya. Nah, di ketiga media tersebut kita perlu yang namanya tampilan visual dengan pendekatan kemarin ya. Kemarin kan sudah ada mind mapping tekniknya dengan menyebarkan pola-pola pikir kita menuliskan apa saja di saat kita mengkonsepkan suatu produk. Terus kemudian juga ada pendekatan daya tarik, mulai dari daya tarik selebriti, kemudian jingle, dan seterusnya sampai daya tarik ketakutan, dan seterusnya. Ada banyak sekali daya tarik, ada 14 lebih daya tarik. Nah, setelah Anda bisa menentukan itu, maka ditampilkanlah secara visual. Nah, pendekatan secara visual ini nanti kemudian akhirnya dicetak, jadilah print ads. Ya, itu konsepnya. Nah, iklan itu kita harus menggarisbawahi ya. Di situ ada kompensasi biaya tertentu sehingga iklan itu harus dalam tanda kutip itu menarik supaya bisa dalam tanda kutip juga menghemat biaya tapi jangkauannya luas. Nah, di depan ada iklan Coca-Cola. Kira-kira maknanya apa nih? Nah, kita coba latihan memaknai iklan. Kita akan mulai dari Rahmadila Karimatun ya. Silakan dinyalakan mikrofonnya, kemudian disampaikan pesannya apa. Sama ketika di ini sama on cam ya, ketika menjawab ya. Silakan. Iya Pak. Ya. Sambil on cam? Iya, sebentar. Apa bisa didengar Pak suara saya? Ya, silakan Mbak. Maksudnya apa ini kira-kira? Iklan ini. Ini Iklan apa dulu? Ini kalau menurut saya ini kan iklan Coca-Cola Light. Jadi Ya. mungkin maksudnya saking ringannya dia kalau dituang jadinya ke atas gitu. Ya, oke. Terima kasih, Mbak.
Rahmadillah ya. Jadi pendekatan dari sebuah iklan itu kayak itu tadi ya. Jadi ketika kita membuat sebuah iklan, jangan langsung tembak di tempat ya. Kemarin kan banyak tuh iklan-iklan yang teman-teman buat yang mites itu yang hanya pada lapisan pertama saja dari konsep mind mapping. Nah ini ketika Anda berbicara soal ringan, ringan itu apa? Bulu mungkin ya. Terus kemudian ringan itu apa? Balon udara. Kemudian ringan itu apa? Misalkan kapas dan seterusnya dicari. Nanti akhirnya ringan itu terbang ya udah. Akhirnya ketika dituang dia menjadi terbang ke atas gitu ya saking ringannya. Nah, seperti itu akan menimbulkan seorang audiens atau target audiens itu menjadi penasaran sehingga dia dapat konsep idenya itu attention sama desire, interest dan action. Jadi attentionnya dia dapat, perhatiannya dia dapat ya. Nah, secara gampang kemarin kan kita menuliskan seperti ini ya bahwa biaya iklan sama jangkauan itu sangat berbanding, bisa berbanding lurus, bisa berbanding terbalik. Ketika apa itu namanya iklannya jelek ya, biaya akan musnah begitu saja. Tapi ketika iklannya bagus, jangkauannya bisa luas meskipun biayanya sedikit. Nah, di sana ada kreatif, yaitu eksekusi iklan, bagaimana si eksekusinya itu tepat. Kemudian juga ada yang namanya strateginya. Nah, strategi ini adalah bagaimana mendistribusikan iklan itu. Nah, nanti kita pelajari ya, iklannya mau ditempel di mana. Jadi nggak sembarangan, setelah visualisasinya dapat, iklan ini terus mau taruh di mana gitu ya. Apakah ditempel di poster begitu saja atau ditempel di billboard, nanti biayanya berapa? Kita akan hitung nanti ya. Nah, kemarin kita sudah mengeksplorasi ide ya ketika kita belajar tentang mind mapping. Jadi ketika kita berpikir tentang banana, pisang misalkan, maka kita bisa banyak sekali pikiran yang terbentuk ya, mulai dari banana boat, mengupas banana, skinnya banana bisa terjatuh, terus kemudian jadi senyum, jadi pisang, jadi roti, kemudian jadi busuk, jadi crazy dan sebagainya. Ada banyak sekali pendekatan ketika menggunakan mind mapping. Nah, ada banyak sekali, misalkan iklan ini mungkin sudah pernah dibahas di kelas ya, iklan tentang bagaimana rambut singa, raja singa yang acak-acakan itu bisa menjadi lembut, menjadi tertata rapi dengan hairspray Timothy ini ya. Atau mungkin iklan yang dalam tanda kutip sedikit nakal, di mana di situ ada rautan yang bergerak mendekat, kita bisa mengetahui gerakannya itu ya mendekati pensil. Jadi satu pensil dikeroyok oleh beberapa rautan. Di mana pendekatannya yang laki-laki itu diibaratkan dengan pensil, kemudian yang perempuan diibaratkan dengan rautan. Ini pendekatannya sebenarnya nakal ya, pendekatannya namanya pendekatan seksual, tapi ditampilkan dengan cara yang elegan ya, tidak harus menunjukkan secara vulgar eksplisit laki-laki dan perempuan enggak, tapi dia bisa melakukan pendekatan dengan gambar-gambar yang simbolik. Nah, di sini ada Olympus ya. Ini ada si kacamata pembesar atau teleskop. Si Olympus ini akan slogannya adalah melihat lebih dekat. Nah, ketika melihat lebih dekat, ketika menggunakan binokular itu, maka dia secara otomatis langsung hewannya seolah-olah berada di depan mata. Nah, ketika satu konsep itu berhasil dalam sebuah periklanan ya, maka Anda boleh mengulang-ulang konsep itu sampai audiens bosan. Nah, itulah alasannya kenapa si sosis so nice selalu menggunakan pendekatan seperti itu ya, keyword. Karena sampai sekarang masih belum gagal tuh si strateginya. Nanti kalau sudah bosen, pasti akan muncul strategi baru. Aqua, dulu itu ada yang namanya iklan keluarga. Setelah iklan keluarga, terus kemudian jadi iklan ada Aqua itu ya, tentang fokus. Nah, setelah tentang fokus, sekarang ganti lagi pendekatannya. Jadi selalu saja diganti pendekatannya, tapi kalau pendekatan itu masih berhasil, maka pendekatan itu diulang lagi. Sampai benar-benar nggak ada respon atau responnya menurun, maka dia ganti strategi. Nah, maka konsep yang sama bisa didapatkan. Nah, coba lihat iklan ini ya. Ini ada slogannya di bawahnya, ada Fly More, See More. Hamburg Airport. Mungkin Anda bisa melihat di layar. Nah, kira-kira apa ini pendekatannya sama maksudnya apa? Coba kita coba yang laki-laki sekarang.
Dimas Ramadan. Silakan. Iya, Pak. Ya, maksudnya apa Mas ini, Mas? Iklan ini. Pendekatannya apa, iklannya apa? Orang mau apa ya? Yang lain coba dipikirkan juga. Mana ya, ada payung oranye. Ini iklan ya, pesawat ya. Airport. Ada yang bisa membantu, silakan. Aduh, keaktif banget nih. Udah on cam semua deh. Nggak seru nih kelasnya nih kayaknya ya. Orangnya sudah pada panik nih. Silakan on cam. Kita akan coba refreshing dulu. Sepertinya Anda belum siap menerima materi kayaknya. Oke, saya akan menunjuk yang belum on cam ya. Saya akan share screen lagi. Ya, ini disebut sebagai iklan dalam dunia periklanan, ini disebut sebagai iklan bersambung. Jadi iklan ini satu halaman, terus kemudian ada halaman lain. Jadi iklan yang di sebelah kiri itu ada gambarnya, kalau nggak jelas saya jelaskan, ada ibu-ibu berenang di laut ya. Terus kemudian gambar yang ada di kanan seperti yang Anda lihat itu ya, semoga saja bisa dilihat dengan jelas. Nah, sekarang saya akan menunjuk salah seseorang gitu ya, supaya Anda bisa dalam tanda kutip bisa merespon iklan ini maksudnya apa toh, kenapa toh kok iklan ini disebut sebagai iklan yang katakan apa kok menang award. Iklan yang saya tunjukkan ini rata-rata iklan yang menang award ya. Oke, saya akan menunjuk Alfiah Malik, silakan. Alfilah Malik. Oke, tidak ikut kuliah ya. Baik. Talita, silakan. Ya, gimana Mbak Talita? Coba dijelaskan. Di unmute dulu. Bentar, Pak. Pendekatannya ya, Pak? Ya, Anda lihat iklan apa dulu deh, nggak usah pendekatannya deh, pendekatannya terlalu repot. Anda lihat iklan ini maksudnya apa gitu aja deh, sepenangkap Anda saja. Plymouth Seymour Hamburg Airport itu dia Badai otak, ayo silakan apa? Atau ada siapa saja deh, boleh deh. Boleh, ininya. Pak. Ya, silakan. Jadi kalau yang saya lihat itu, Oke. kalau dari pandangan kita, maksudnya dari bawah, itu ada perempuan sedang di pantai ya Pak, maksudnya berenang gitu. Tapi karena kita tidak tahu, itu kan datar Pak, jadi kan kita nggak tahu apa yang ada di belakang dia atau di dalamnya. Nah itu kalau dari atas, itu kan kayak kita terbang atau kita berada di atas, itu di belakang perempuannya itu ada ikan atau semacam kayak hiu Pak. Artinya? Nah, kalau sudah seperti itu namanya penjelasan deskriptif, Mas Alif ya, dan semuanya. Bagaimana dengan pendekatannya? Kira-kira pendekatan apa ini yang digunakan? Rasa takut, Pak. Rasa takut atas apa?
hiu Pak, mungkin. Oke, rasa takut atas hiu. Ya, jadi ketika melihat iklan ya, kita harus menggali kira-kira desainernya ini maunya apa toh gitu ya. Ya, terima kasih Mas Dimas. Pertama-tama yang jelas pendekatan yang digunakan memang bisa jadi pendekatan ketakutan atau mungkin pendekatan drama ya, dramaturgi ya, atau slice of life ya. Jadi ketika tadi benar penjelasannya, Mas Alif tadi menyampaikan ketika dari bawah kita hanya melihat sedikit kejadian itu. Ada ibu-ibu gemuk lagi ya, kenapa kok nggak yang dipilih, kok nggak yang hot gitu ya, terus kemudian ada di pinggir pantai gitu ya, karena kalau kurus, hot, langsing, ikan hiu nggak menarik gitu ya. Ikan hiu itu melihat ibu-ibu yang berlemak itu lebih menggiurkan daripada wanita yang hot di pinggir pantai gitu. Nah sehingga digunakanlah ikon ibu-ibu itu, digunakanlah pendekatan ibu-ibu tadi. Nah ibu-ibu ini kalau dilihat kita punya simbol-simbol ya yang mudah untuk diidentifikasi seperti payung yang warna orange. Jadi kita kalau melihat dari bawah ya nggak ada apa-apa, memang benar tadi. Tapi kalau dilihat dari atas, yaitu ketika fly more, see more, terbanglah dan melihatlah lebih banyak, maka kita bisa melihat bahwa ternyata ibu-ibu ini dalam kondisi berbahaya ya, dalam kondisi ketakutan sebenarnya ya. Nah, ini juga ide ini akan diulang lagi oleh desainer ketika mendapat respon positif, yaitu ketika ada turis yang tersesat. Ini ada 2 turis yang tersesat di Spanyol. Kok tahu dari Spanyol, dari mana? Ini rumah-rumahnya ini khas Spanyol nih. Dia tersesat. Terus kemudian orang 2 itu kalau dilihat dari langit ya, dilihat dari atas, orang 2 ini ada di sini dan sekarang sedang ada festival dikejar banteng yang ada di yang ada di Spanyol ya. Nah, ini kan ketika Anda ke atas, Anda pasti akan berpikir ini bagaimana si bapak sama ibu-ibu ini ya, pasangan ini setelah ini beberapa detik kemudian pasti akan dikejar oleh banteng ini. Antara dia takut, antara dia itu komedi, horor, ataukah dia itu slice of life. Jadi orang itu menjadi lebih paham, oh ya, kalau saya melihat dari atas itu ternyata pandangannya ada banyak. Makanya ada acara di Nat Geo ya, kalau Anda pernah nonton Nat Geo. Kalau sekarang agak sulit ya, Nat Geo adanya di Hotstar saja. Nah itu ada